Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan belum menembus ke ranah virtual, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat pesat dengan memurnikan obat berulang kali. Adapun peran kekuatan jiwa, saat ini tidak ada keterampilan bertarung tingkat kuno yang cukup kuat. Tetapi kekuatan jiwa yang kuat dalam pertempuran, keterampilan bertarung kekuatan jiwa atau pembatasan jiwa akan memiliki efek balasan. Di alam kuat saat ini, setiap keberadaan abadi para dewa sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi dalam pertempuran, mengontrol waktu hanya untuk beberapa tarikan nafas sangatlah berbahaya. Di lautan ketiadaan yang luas, dibandingkan dengan bahtera besar, kompas hanyalah setetes air di lautan. Hanya kadang-kadang mereka dapat melihat kerlap-kerlip cahaya api. Kecepatannya tidak lambat. Tetapi ketiadaan sensi lebih luas dari dunia iblis kuno abadi. Sebab waktu yang dihabiskan juga lebih lama. Tanpa menggerakkan formasi, hanya mengandalkan cara ini memang jauh lebih lambat. Alam dewa kuno yang datang dari belakang menggunakan formasi bergerak yang besar. Itu telah dikerahkan di kehampaan laut timur untuk mengejar Xiaoyan secepat mungkin. Ratusan bahtera sedang menuju inti Taizu dengan kecepatan penuh. Dia juga tahu bahwa ini mungkin pertarungan langsung pertama antara Sensi dan Taizu. Pertarungan seperti itu pasti akan berujung pada hidup dan mati. Sekarang aku telah mencapai tingkat keabadian. Tetapi kekuatanku hanya di tingkat pertama. Itu saja sudah cukup. Ada pula pelangi panjang di lautan kehampaan, menginjak kehampaan dan merajalela dengan kekuatan tubuh fisik. Segera mereka berjalan dengan ratusan bahtera dari dunia dewa kuno. Klon dewa asli menginjak ketiadaan dan langsung menuju ratusan bahtera dari dunia dewa kuno. Keiyun melangkah maju dengan kakinya dan muncul dalam ketiadaan. "Kakak, ini aku," ucap klon Yuanzhen. "Adik laki-laki," ucap Keiyun. Melihat sosok familiar namun agak aneh ini, Keiyun mengenalinya setelah melihatnya 2 kali. Tubuh dewa asli. Klon dari adik laki-lakiku sebenarnya sangat kuat. Keiyun kembali berkata, "Itu masih jauh dari cukup. Kakak senior, bagaimana kekuatan tempur kita?" Pada saat ini Xiaoyan sendiri ada di depan. Dan yang berbicara dengan Keiyun saat ini adalah klon Xiaoyan. Ada sekitar 10.000 keabadian dewa di dunia dewa kuno. Ditambah 50.000 yang dibawa oleh adik laki-laki. Totalnya sekarang ada 60.000 keabadian dewa. Jawab Keiyun. "Kenapa hanya ada 10.000 di alam dewa kuno?" tanya klon Yuanzhen. Xiaoyan tidak memiliki gambaran akurat tentang berapa banyak dewa abadi yang ada di Sensi. Tetapi dunia iblis kuno abadi dapat memberikan 50.000 keabadian dewa. Sensi sangatlah besar sehingga 10.000 keabadian dewa itu terlalu sedikit. Sensi mengalami kesulitan mengintegrasikan kekuatannya sejak kematian yang mulia Susang. Bahkan jika ada banyak orang kuat, akan sulit bagi mereka untuk bersatu. Mereka semua mencari metode mereka sendiri untuk bertahan hidup. Tentu saja ada beberapa kekuatan yang tidak kita ketahui. Hanya Ratu yang mengetahuinya. "Adik laki-laki, apakah kamu yakin?" tanya Keiyun. Tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin akan perang apapun. Ada terlalu banyak variabel. Selama kamu tidak takut, kamu bisa menang. Yang lemah akan mengalahkan yang kuat. Ini bukan sekedar omong kosong. Meskipun Taizu terlihat kuat, dia hanya kuat di permukaan. Dan kekuatan inti yang sebenarnya juga belum jelas. Kita masih memiliki peluang bagus untuk menang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak tahu karena kekuatan tempur Taizu yang sebenarnya belum begitu jelas. Itu ia dapati dari pembicaraannya dengan Suqian Tai di alam dewa kekacauan beberapa waktu yang lalu. Samar-samar Suqian Tai juga berkata, dapat dipastikan bahwa Taizu seharusnya melahirkan kekuatan tempur yang kuat. Pada saat ini total 60.000 keabadian dewa, ditambah beberapa keabadian kaisar, sehingga mereka tidak lemah dalam hal kekuatan tempur. Beberapa dari mereka telah memakai armor dewa palsu dan telah diubah, yang dapat meningkatkan pertahanan dan efektivitas tempur mereka sampai batas tertentu. Hanya saja armor dewa palsu yang didapat terbatas, dan tidak mencangkup area yang luas. Xiaoyan telah mengumpulkan banyak armor dewa palsu, tetapi sekarang tahanan roh telah diambil. Hanya tahanan roh yang dapat menembus batasan tersebut. Hanya dengan begitu, hal itu dapat dilakukan.
Apakah ada formasi di alam dewa kuno? Dengan begitu banyak keabadian dewa, jika mereka diberkati oleh formasi, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Tentu saja, Batra ini adalah mata dari formasi kuat yang dapat digunakan oleh para keabadian dewa. Aku akan mengontrol formasi pada saat itu, ucap Keyun. Xiaoyan mengangguk sedikit. Pada saat ini di Batra tempatnya berada, semua orang dari tim Fearless hadir, dan dapat dikatakan bahwa alam dewa kuno juga dalam kekuatan penuh. Tapi itu membuat Xiaoyan merasa sedikit khawatir. Bahkan jika dia menang, atau jika dia kalah, semakin rendah kekuatannya, maka semakin kecil peluang untuk bertahan hidup. Tuan Xiao, apa yang kamu lihat? Apakah kamu mengkhawatirkan kami? Xiao Zhan menepuk dadanya. Ada beberapa perubahan pada penampilannya, tapi dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Ini adalah tuan muda Xiao mereka. Pertempuran ini sangat berbahaya. Semua orang menjadi lebih kuat. Tapi musuh yang kita hadapi masih terlalu kuat. Kecuali ada keadaan khusus. Usahakan untuk tidak meninggalkan tabut sebisa mungkin. Itu akan tergantung pada situasi pertempuran. Xiaoyan saat ini berkata dengan tegas. Situasi saat ini tidak dapat mentolerir setengah lelucon apapun dan harus dipersiapkan dengan hati-hati. Jangan khawatir Tuan Xiao. Kami semua memahami bahwa tabut dewa kuno memiliki formasi serangan. Jika saatnya tiba, kami akan mengontrol formasi dan menyerang di bawah pertahanan tabut untuk memastikan bahwa kami tidak akan menahan tim. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan memandang semua orang dengan wajah serius. Mereka tahu bahwa musuh yang mereka hadapi tidaklah sederhana. Mereka tidak lagi setara dengan mereka di benua Kaisar Dou. Kecepatannya pasti akan lebih maju dari yang lain. Jadi yang terbaik adalah melakukan apa yang ia bisa untuk membantu situasi pertempuran. Selain tim yang tak kenal takut, Xiaoyan juga melihat kakak-kakak seniornya berkumpul bersama. Termasuk kakak laki-laki kelima Merlin. Di sampingnya ada tatapan yang memperhatikan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan merasakan hal ini, dia menoleh dan mata mereka bertemu. Mata Xiaoyan tiba-tiba membeku. Sorot matanya menunjukkan kebingungan dan keterkejutan. Yunxi, kenapa kamu tidak segera datang dan memberi penghormatan? Merlin berbisik di sampingnya. Sosok cantik ini tidak lain adalah Yun Yun. Saat dia melihat Xiaoyan, fitur wajahnya mirip. Tapi ada perbedaan. Meski sudah lama berlalu, dia tidak akan pernah melupakan wajah itu. Yunxi memberikan penghormatan pada saat ini. Xiaoyan melambaikan tangannya dan segera memalingkan muka darinya tanpa henti. Melihat Xiaoyan memalingkan muka, Yun Yun menggigit bibirnya dengan ringan. Dilihat dari sikap mereka, dia dapat memastikan bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah mengikuti Merlin dari aliansi Dewa Pertarungan ke Alam Dewa Kuno, adik laki-laki ke-9 adalah Xiaoyan. Itu bukan rahasia lagi. Tapi Yun Yun tidak menyangka Xiaoyan akan begitu acuh padanya. Mari kita susun rencana pertempurannya. Xiaoyan memanggil semua kakak laki-lakinya. Dan dia tidak dapat melakukannya tanpa rencana apapun. Meskipun situasi Taishu tidak jelas, Xiaoyan harus membuat beberapa persiapan untuk menghindari kehancuran seluruh pasukan jika terjadi kekalahan. Pada saat yang sama, Xiaoyan membunuh 50.000 keabadian dewa di dunia iblis kuno abadi. Dalam keadaan mati, lusinan orang terkuat dipanggil untuk memimpin tim. Dan masing-masing membentuk tim. Berada dalam keadaan baik adalah jaminan efektivitas pertempuran. Situasi musuh belum cukup jelas sekarang. Tapi kalian semua adalah pejuang papan atas dan tidak bisa menyerang secara berkelompok. Kita tidak unggul dalam hal jumlah, tapi kita pasti tidak akan kalah dalam hal kekuatan. Jadi jangan takut dengan banyaknya musuh. Sekarang setiap orang dapat memiliki tujuan yang jelas. Hindari boneka yang dibesarkan oleh Taishu. Temukan mereka yang memiliki jiwa dan bunuh mereka dengan cara apapun. Ini adalah salah satu faktor penting untuk menang dalam pertempuran ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.